Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bara Haikal dari Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Pokok bahasannya yang pertama, pengertian warga negara, pengertian hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, kata Thomas Hobbes, homo homini lupus, yang berarti manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian warga negara dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain itu maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Pengertian hak juga dapat dipahami sebagai HAM, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Pada tahun 1998 sampai sekarang tahun 2020 dan seterusnya, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Sebagai berikut: yang pertama, hak asasi pribadi; yang kedua, hak asasi ekonomi; yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan; yang keempat, hak asasi prosedural; yang kelima, hak asasi politik;
Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 31. Sebagai berikut. Yang pertama, membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis yang dikemukakan oleh Hobbes dan John Locke. Yang dimaksudnya adalah masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Yang dimaksudnya dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga, kaum sintesis yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Yang maksudnya adalah menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang mau nonton jangan lupa like dan subscribe ya.